Allah yang berdaulat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, itu dimulai dengan adanya sebuah keputusan besar dari seorang yang bernama Kaisar Agustus. Keputusan itu untuk mengadakan sensus di seluruh dunia. Bukan hanya di kota Romawi, tetapi di seluruh dunia. Karena pada waktu itu Kaisar Agustus menguasai seluruh dunia. Keputusan ini meskipun tampaknya sebagai sebuah tindakan politik Bapak Ibu sekalian, namun ini menjadi sebuah langkah yang membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem untuk menggenapi nubuat Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah keputusan manusia, Allah itu tetap berdaulat, bekerja dalam setiap peristiwa untuk menggenapi rencananya. Dari gambaran inilah kita melihat sesuatu yang luar biasa. Sementara manusia itu seringkali seolah-olah bertindak, merekalah yang memegang kendali, mengatur segala sesuatunya dengan hikmat yang terbatas. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memimpin seluruh perjalanan sejarah di dalam tangannya yang tak terlihat. Dari sudut pandang manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan, sensus itu memungkinkan Roma itu menghitung jumlah penduduk, mengatur pajak dan memastikan kendali mereka atas wilayah mereka yang luas. Tapi di sudut pandang Allah, sensus adalah alat untuk menggenapi nubuatnya Tuhan. Ribuan tahun sebelum Kristus lahir, Mika 5 ayat 2 telah menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Dan melalui sensus inilah Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret harus pergi ke Bethlehem. Bapak sekalian, antara Nazaret ke Bethlehem itu berjarak sekitar 90 mil atau 145 kilometer. Mungkin jangan dibayangkan zaman sekarang ya. Ini 145 kilometer, zaman dulu juga ada mobil, nggak ada pesawat ya. Adanya keledai. Dan yang naik Bapak Ibu sekalian bukan orang yang biasa-biasa. Yang naik adalah seorang ibu hamil. Dan hamilnya hamil besar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan dan letih. Menghadapi jalan berbatu, cuaca yang tidak menentu. Bahkan mungkin juga ada rasa sakit yang mulai intens karena kontraksi dari kandungan. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya perjalanan fisik yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Tetapi ini adalah pergumulan iman. Mungkin Yusuf dan Maria bertanya, kenapa hal ini harus terjadi sekarang ketika Maria sedang mengandung? Tapi Yusuf dan Maria tetap taat dan percaya bahwa rencana Allah itu sedang digenapi. Bapak sekalian, sementara Maria dan Yusuf berjuang melintasi perjalanan yang sulit dan penuh tantangan, mungkin mereka ada perasaan seolah-olah semuanya terjadi di luar kendali mereka. Mereka nggak bisa apa-apa terhadap situasi dan kondisi. Namun di balik kesulitan mereka, Allah sedang menggenapi rencananya yang sempurna. Bapak dikasihi Tuhan, sementara manusia mengira bahwa mereka memegang kendali, Allah bekerja di dalam keheningan. Sementara kaisar memerintah dengan kuasa, tapi raja segala raja lahir di dalam kelemahan. Sementara dunia melihat sensus sebagai keputusan politik, namun Allah menggunakannya untuk melahirkan sang penebus di kota kecil Bethlehem, persis seperti yang telah dinubuatkannya melalui para nabi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, John Stott pernah berkata bahwa Tuhan itu bukan hanya pengarang sejarah, tetapi Dia adalah pelaku utamanya, dan tidak ada yang terjadi yang bukan bagian dari rencana kekalnya Tuhan. Terus sekalian, kalimat ini menggambarkan dengan indah bagaimana Allah memegang kendali atas seluruh sejarah manusia. Sensus yang diperintahkan Kaisar Agustus mungkin tampak sebagai sebuah kebetulan belaka. Tetapi sebenarnya ini adalah langkah yang telah dirancang oleh Allah jauh sejak kekekalan untuk menggenapi nubuatnya. Dengan ini kita diingatkan bahwa bahkan dalam keputusan-keputusan manusia, tangan Allah tetap memimpin kita semua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada tahun 1989 ada sebuah tembok yang memisahkan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jerman pada waktu itu terpengaruh dengan paham komunisme. Nah, pada waktu 1989 karena perubahan politik, maka tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur itu dihancurkan. Mungkin sebagian orang percaya bahwa itu karena perubahan politik. Tetapi bagi kita orang percaya itu adalah bukti bahwa Allah bekerja di balik layar. Dengan kejatuhan tembok itu, Allah membuka pintu bagi Injil untuk menjangkau negara-negara yang sebelumnya tertutup. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin kita sebagai manusia seringkali berpikir kita
punya kendali. Kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Namun sekali lagi kita belajar bahwa Allah lah yang menentukan. Atau Bapak sekalian sebaliknya, seringkali kita sebagai manusia merasa kita tidak mampu dan tidak lepas kendali dari segala yang terjadi. Tetapi di balik kekacauan itu ada Tuhan yang terus memegang kendali dan berdaulat. Tidak ada peristiwa yang terjadi di luar rencana Tuhan. Setiap momen hidup kita ada di dalam rencana kekal Tuhan. Mari kita belajar percaya kepada Allah, menyerahkan segala kekhawatiran kita dan mencari kehendaknya di tengah situasi yang sulit. Percayalah bahwa tangannya tetap bekerja, bahkan dalam hal-hal yang terlihat kecil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, melalui kisah kelahiran Kristus, kita melihat Allah yang menyatakan kasih dan rendah hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam bagian ini Lukas membuka tentang seorang yang bernama Kaisar Agustus. Bapak sekalian, Kaisar Agustus pada waktu itu adalah seorang kaisar yang sungguh luar biasa. Karena dia bisa mengakhiri perang sipil yang terjadi di Romawi. Sehingga dia begitu dielu-elukan, begitu ditinggikan oleh orang-orang Romawi. Bangsa Kaisar Agustus diberikan gelar yang terhormat, dibangunkan patung dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Karena kehebatannya. Namun Bapak sekalian, kehebatan Kaisar Agustus itu kemudian dibandingkan dengan kelahiran bayi mungil yang bernama Yesus. Kaisar Agustus yang dielu-elukan, tetapi ada seorang kelahiran bayi mungil yang bernama Yesus di tempat yang sangat sederhana. Di sebuah kandang dengan palungan sebagai tempat tidur. Dari kesederhanaan ini kita melihat bagaimana Allah yang maha tinggi memilih untuk merendahkan diri. Bapak kasih Tuhan, keagungan dilahirkan di dalam kerendahan. Dan sang raja datang bukan dalam kemegahan istana, tetapi dalam keheningan malam. Bayangkan seorang Sang pencipta langit dan bumi yang layak menerima segala pujian dan hormat serta kemuliaan memilih datang ke dalam dunia di dalam kandang palungan dalam keadaan yang sederhana sekali. Sang raja dilahirkan di tempat yang tidak layak. Sang pencipta menjadi manusia dan yang maha kaya memilih kemiskinan untuk menyatakan kasihnya kepada manusia. Lalu sekalian, mungkin orang lebih banyak melihat tentang kematian Kristus dan kebangkitan. Tetapi antara kelahiran, salib, dan kemuliaan itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Saling terkait erat. Bayi di dalam palungan lahir untuk mati, menebus dosa manusia. Karena kasihnya yang besar kepada setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1952 ada seorang perawat misionaris yang bernama Florence Kitty. Dia bekerja di sebuah kamp pengungsian selama perang Korea. Bapak sekalian, di pengungsian bukanlah suatu tempat yang enak. Itu adalah kondisi yang sangat sulit. Namun di dalam kondisi yang sulit itu, Florence tetap melayani dengan kasih. Dia merawat setiap orang-orang yang sakit, yang terluka akibat perang dan membagikan makanan seadanya kepada orang-orang itu. Dan ketika ia ditanya mengapa ia melakukannya, ia menjawab, karena Tuhan Yesus telah membagikan kasih-Nya kepada saya. Saya ingin membagikan kasih itu kepada orang lain. Jemaat yang kasih Tuhan, Natal adalah panggilan bagi kita untuk meneladani kasih dan kerendahan hati Yesus. Kasih itu tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan. Mari kita sama-sama mencari cara untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita bisa memberikan hati kita, menyatakan kasih Allah melalui tindakan nyata. Mulailah dari hal yang kecil, mungkin dengan mengampuni, membantu, memberikan waktu kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita. Dan juga mengabarkan kabar sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mengabarkan Injil sukacita ini kepada semua orang agar mereka pun bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari dari kelahiran Kristus, peristiwa kelahiran Yesus. Bahwa Allah mau memakai manusia untuk rencana keselamatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memilih Yusuf dan Maria, sebuah pasangan muda yang sederhana. Di dalam Alkitab pun tidak banyak diceritakan tentang siapa Yusuf. Dia hanya diceritakan sebagai tukang kayu. Dia adalah keturunan dari Raja Daud. Hanya itu saja keterangan yang mungkin kita bisa dapat tentang Maria dan Yusuf.
Namun Tuhan memilih pasangan muda yang sederhana ini untuk menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Pilihan ini menggambarkan bagaimana Allah seringkali itu bertindak dengan cara yang bertentangan dengan harapan dunia. Di balik kelemahan manusia, Allah menyatakan kekuatannya. Di dalam kelemahan, kuasanya menjadi sempurna. Yusuf dan Maria bukan orang kaya atau orang berpengaruh, tetapi mereka memiliki hati yang taat dan bersedia untuk menjalankan panggilan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tetapi yang lemah. Bukan mencari yang hebat, yang sempurna, yang mampu, tetapi Tuhan mencari orang yang bersedia. Yusuf dan Maria adalah bukti bahwa Allah dapat memakai siapa saja untuk tujuannya. Bapak sekalian, Tuhan tidak memanggil orang yang diperlengkapi, tetapi Dia memperlengkapi orang-orang yang dipanggil. Kalimat ini menggambarkan bahwa Allah tidak mencari mereka yang sempurna atau yang hebat. Sebaliknya Dia memanggil orang-orang yang memiliki hati, yang mau bersedia, yang mau taat. Dan kemudian Tuhan memperlengkapi mereka untuk tugas yang besar. Hal ini menegaskan bahwa Yusuf dan Maria dipilih bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena ketaatan mereka. Karena Allah juga mau dapat memakai kita ketika kita menyerahkan diri kepadanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu, itu menunjukkan kepada setiap kita bahwa setiap kita yang mau memberi diri bisa dipakai oleh Tuhan. Pada waktu itu gereja kita punya gerakan yang namanya GKM Peduli, di mana kita menyalurkan makanan, obat-obatan, APD ke berbagai tempat kepada tenaga-tenaga kesehatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, ekonomi yang sulit, di tengah-tengah COVID-19, banyak orang yang takut akan COVID, akan virus. Namun setiap hari kami mendapatkan telepon dari jemaat-jemaat yang mengatakan, hari ini kami akan kirim makanan untuk dibagikan. Hari ini kami akan mengirimkan APD untuk dibagikan kepada tenaga-tenaga kesehatan. Hari ini kami akan membagikan masker dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika COVID, banyak orang dengan tindakan-tindakan kecil mereka membawa harapan di tengah kegelapan. Karena apa? Karena mereka mau memberi diri, dan Tuhan memakai pemberian diri itu untuk membawa harapan di tengah-tengah kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah ingin memakai kita apapun latar belakang kita. Ketika kita bersedia taat, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk tugas yang dipercayakan kepada kita. Mulailah kita berdoa dan bertanya, Tuhan, bagaimana Engkau ingin memakai hidupku? Biarlah hidup kita menjadi alat untuk membawa harapan dan terang bagi dunia.